kami dari kelompok 10 akan menjelaskan pembelajaran tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Kami kelompok 10 terdiri dari 3 anggota, yaitu yang pertama saya sendiri, Meryl Brigitte Tutu, dan yang kedua ada teman kami, Melisa Lolowang, dan yang ketiga ada teman kami, Matteo Paila. Nah teman-teman, saat ini saya akan menjelaskan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan KUP. Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Terminologi pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, di dalamnya terdapat wajib pajak yang disingkat WP, yaitu orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berikut ada pengusaha, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang impor, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, dan lain sebagainya. NPWP Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 atau nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada WP sebagai suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Dikeluarkan oleh Ditjen Pajak, merupakan satu set nomor yang dikelompokkan atas fungsinya untuk angka pengecekan kode kantor atau KPP. NPPKP atau nomor pengukuhan pengusaha kena pajak adalah nomor yang diberikan kepada pengusaha yang memenuhi syarat sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Dalam rangka penyederhanaan admin perpajakan, dipandang perlu mempergunakan satu nomor identitas WP, yaitu NPWP dan NPPKP adalah sama. Fungsi NPWP dipergunakan untuk mengetahui identitas WP yang sebenarnya, sehingga setiap WP hanya diberikan satu NPWP, sarana dalam administrasi perpajakan, berguna untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam administrasi perpajakan. Fungsi NPPKP dipergunakan sebagai identitas pengusaha kena pajak, berguna untuk administrasi pemenuhan kewajiban pajak, pertama nilai dan pajak penjualan barang mewah atau PPN dan PPNBM, berguna untuk penguasaan administrasi perpajakan. Wajib daftar dan punya NPWP. WP pribadi yang mempunyai penghasilan neto dalam 1 tahun takwim di atas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, wanita kawin yang dikenakan pajak terpisah berdasarkan perjanjian pemisahan harta, setiap badan usaha termasuk badan usaha tetap atau BUT yang mempunyai subjek pajak atau WP pemotong atau pemungut pajak. Wajib daftar dan punya NPPKP. Pengusaha yang melakukan penyerahan BKP di atas 240 juta setahun atau melakukan penyerahan JKP di atas 120 juta setahun, pengusaha yang melakukan kegiatan impor BKP atau importir, pengusaha yang melakukan kegiatan ekspor BKP atau eksportir. Pedagang eceran besar yaitu pedagang yang mempunyai omset penjualan di atas 1 miliar setahun. Sanksi tidak punya NPWP atau NPPKP. Jenis SPT. Pertama, SPT masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak. Batas pelaporannya tanggal 20 bulan berikutnya. Yang kedua, SPT tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak. Batas pelaporannya tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Selanjutnya yaitu penetapan dan ketetapan pajak. Yang pertama, SKPKB, yaitu surat ketetapan pajak kurang bayar. Yang kedua, SKPKBT, yaitu surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Yang ketiga, SKPN, yaitu surat ketetapan pajak dingin. Yang keempat, SKPLB, yaitu surat ketetapan pajak lebih bayar. Yang terakhir, STP, yaitu surat tagihan pajak. STP adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. STP mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan SKP. Fungsi STP yaitu: pertama, koreksi atas jumlah pajak terhutang dalam SPT-WP. Kedua, sarana mengenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga. Yang ketiga, alat untuk menagih pajak. Selanjutnya, penagihan pajak. Dasar tindakan penagihan yaitu SKPKB, SKPKBT, STP, dan SPPT. Diawali dengan mengeluarkan surat teguran oleh KPP setelah 7 hari sejak jatuh tempo pembayaran.
Daluarsa tindakan penagihan adalah setelah melewati jangka waktu 10 tahun sejak saat terutang pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak. Selanjutnya, keberatan dan banding. WP punya hak untuk menolak besarnya beban hutang pajak karena alasan teknis yang dapat dipertanggungjawabkan. WP mengajukan surat keberatan kepada Dirjen Pajak terhadap materi atau isi dari ketetapan tersebut, yaitu jumlah rugi, jumlah pajak dan pemotongan, dan pemungutan pajak. Nah baik, itulah penjelasan singkat materi tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dari kami kelompok 10. Terima kasih.